Hai semuanya, namaku Kanisha Ardianti, NIM A2822738 dari Teori 5. Di sini aku mau menjelaskan secara singkat nih tentang apa sih itu atma. Nah, jadi atma itu sendiri singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi suatu obat. Nah, atma juga bisa diartikan sebagai nasib obat setelah masuk ke dalam tubuh. Konsep ini mengacu kepada bagaimana obat diserap, didistribusikan, diubah oleh tubuh, dan dikeluarkan dari tubuh. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, atma itu terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang pertama adalah absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Nah, absorpsi itu sendiri biasa disebut dengan penyerapan atau proses masuknya zat aktif seperti obat ke dalam aliran darah dari lokasi pemberian seperti melalui enteral. Nah, enteral itu melalui mulut, di bawah lidah, terus dubur, seperti itu. Nah, untuk parenteral itu lebih ke injeksi seperti intramuskular, intravena, dan subkutan. Atau topikal, ini melalui kulit atau mata. Nah, absorpsi obat itu melewati 3 tipe membran. Yang pertama adalah membran kulit, yang kedua membran epitel usus, dan yang ketiga adalah membran sel tunggal. Absorpsi obat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat kimia obat, formulasi, dan kondisi fisik individu. Yang kedua ada distribusi. Nah, setelah proses absorpsi di awal tadi, obat didistribusikan atau disebarkan dan diikat oleh protein plasma secara reversibel ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh melalui aliran darah. Nah, proses distribusi ini menentukan seberapa efisien obat mencapai targetnya dan bagaimana obat tersebut didistribusikan di antara berbagai organ dan jaringan. Yang ketiga, ini ada metabolisme. Nah, metabolisme ini adalah transformasi biologis suatu obat menjadi metabolit tidak aktif, senyawa yang lebih larut, atau metabolit yang lebih kuat. Nah, tujuan utama proses metabolisme ini adalah mengubah zat aktif seperti obat di dalam tubuh menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Yang keempat ada ekskresi. Nah, ekskresi itu adalah proses penghilangan atau pengeluaran zat aktif seperti obat dan metabolitnya dari tubuh. Jadi ekskresi itu adalah eliminasi obat. Jadi setelah obat menjadi bentuk yang inaktif, maka obat akan dikeluarkan dari ginjal melalui urin, tinja, atau keringat. Proses ekskresi ini memungkinkan penghapusan obat atau metabolitnya setelah mereka tidak lagi diperlukan atau setelah diproses melalui metabolisme. Sekian penjelasan tentang atma dari saya. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami, bisa mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.